Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas ya, mereview salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Honda CR-V 2.0, dia Matic tahun 2003. Nah, ini memang mobil sudah berusia 18 tahun tapi kondisi masih fresh, masih segar, mobil terawat. Nah, saya juga akan memberikan tips bagaimana mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, jika kita menyukai mobil second, jika kita mengincar mobil second, yang pertama kali kita lihat yaitu kondisi bodinya. Apakah bodi bekas nabrak atau tidak. Nah, untuk memastikan mobil itu bekas nabrak, kita perhatikan di seal. Di nut. Nut ini adalah batas-batas antara bodi mobil. Nah, kita perhatikan itu dia harus simetris. Nah, harus simetris. Terus kita perhatikan juga bayangan yang memantul di permukaan bodi. Nah, apabila mobil sudah bekas nabrak, itu biasanya bayangan yang ada di permukaan bodi ini sudah tidak lurus lagi, jadi dia sudah bergelombang seperti itu. Nah, kita perhatikan sekeliling mobil, kita cek, kita pastikan bahwa mobil ini bekas nabrak atau tidak. Nah, oke. Nah, setelah kita cocok melihat bodi, kita perhatikan juga tongkrongan mobil. Nah, mobil yang kondisi bagus, dia kaki-kakinya masih bagus, dia tongkrongannya lurus. Jadi dia tidak miring ke kiri atau miring ke kanan atau ambles misalnya ininya gitu, kaki-kakinya. Nah, oke, setelah kita pastikan bodi cocok dengan kriteria kita, nah kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Kita coba buka dulu mobilnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam kabin mobil. Nah, walaupun usia mobil ini sudah 18 tahun, tapi pemilik sebelumnya sangat merawat. Nah, ini jok dia sudah dilapisin semi kulit, dan kondisi jok juga masih bagus. Jok belum ada yang robek. Nah, ini juga plafon juga masih bersih, masih bagus, tidak ada yang robek. Bagian belakang juga masih bagus. Nah, seperti itu. Nah, ini juga dia kita masuk dulu ke dalam. Nah, ini juga kondisi interior ya, dashboard juga masih bagus, masih terawat. Nah, seperti itu. Nah, ini juga door trim juga masih bagus, door trim supir. Nah, sealernya juga masih utuh. Sealer di pintu ini kita periksa. Karena apa? Karena mobil yang apabila sealer pintunya itu sudah rusak atau tidak ada, bisa kemungkinan pintu sudah diganti atau direparasi, sudah bekas benturan. Nah, kita periksa juga bekas banjir atau tidak, itu di bawah di bawah dashboard ada bekas karat atau bekas-bekas sisa lumpur. Terus di bawah jok juga kita pastikan juga, di bawah masing-masing jok komponen-komponen metalnya itu ada bekas karat atau tidak. Nah, jika kita udah periksa, kita sudah yakin mobil aman, sekarang kita duduk di dalam mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya apabila mobil belum mesinnya kondisi belum panas, kita periksa dulu level dari oli, terus habis itu juga level dari air ya, terus oli juga kondisinya bagaimana ya kan, ada bercampur dengan air atau tidak. Kita periksa juga ada rembesan-rembesan di mesin, di kaki-kaki. Nah, setelah kita yakinin bahwa mobil aman, nah coba kita nyalakan mobil. Oke, coba kita nyalakan dulu mobil. Nah, mobil yang kondisinya bagus, dia nyalanya langsung jreng. Terus habis itu juga getaran di getaran mesin yang masuk ke kabin itu sangat minim. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mobil kilometer di 115.000. Nah, untuk mobil usia 18 tahun ini termasuk yang kilometernya rendah ya.
seperti itu. Oke. Memang buku servis sudah tidak ada, tapi kita bisa ngecek juga servis record yang pernah dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Nah, ini dia terakhir di Honda, dia servis di kilometer 111.000. Nah, jadi servis berikutnya di 121.000. Nah, pemilik sebelumnya juga kebetulan menyimpan bon-bon servisnya. Jadi ada disimpan bon-bon servisnya, dia servis di Honda. Nah, ini adalah salah satu cara kita memastikan bahwa mobil sesuai antara kilometer dengan fisik kendaraan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk joknya sendiri dia bisa dinaik turunkan. Nah, dia posisinya agak miring ya, miring jadi enak ya, menopang paha juga enak. Terus senderan juga enak, pas. Dia juga ada armrest. Nah, ini juga ada armrest. Terus habis itu juga di sini ada cup holder ya. Ini bisa dilipat sih ke bawah. Cup holder sama buat tempat. Ini juga bisa dilipat ke bawah. Nah, jika kita mau ke lorong belakang juga lebih mudah seperti itu. Nah, dia matic ya, percepatan dia masih biasa, ada PRND21. Terus tipnya sudah diganti dengan LCD TV. Nah, ini pengaturan AC-nya. Di sini ada buat arah hembusan angin. Ini defogger belakang. Di sini ada buat suhu. Nah, di sini ada buat pengaturan kecepatan angin AC. Di sini untuk udara luar dalam. Ini juga ada asbak. Di sini ada colokan ya, bisa buat power outlet. Di sini ada penyimpanan tertutup yang cukup besar. Di sini ada penyimpanan terbuka. Di sini juga ada penyimpanan terbuka yang cukup besar buat naruh handphone. Nah, di sini juga ada laci tertutup. Nah, oke. Untuk cup holder ini ya di sini aja ya. Nah, sini juga ada tempat buat koin. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa mesinnya ya. Nah, ini buat bukaan mesin. Kita coba periksa mesinnya dulu. Oke, ini kaca kita buka. Dia sudah electric mirror, tapi spionnya belum di track ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat mesinnya. Nah, ini Honda CR-V ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder. Nah, kalau nggak salah dia sama dengan mesinnya saya juga kurang paham sih, mungkin nanti bisa kita lihat lagi. Saya kurang paham, jadi bisa kita searching aja nanti. Nah, untuk memastikan kondisi mesin masih bagus, itu kita perhatikan yang pertama ada rembesan nggak di mesin, rembesan oli dan sebagainya. Terus habis itu suara mesin itu konstan. Jadi dia suara mesin konstan, getarannya minim. Terus habis itu untuk mobil yang menggunakan fan listrik, kita periksa juga fan-nya ini masih berputar, kipasnya itu masih berputar kencang atau tidak. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau tidak, itu sealer di kap mesin kita perhatikan. Nah, dia tertutup dengan karpet, tapi ini sealer-sealernya juga masih utuh. Oke, nah kita periksa juga di bagian depan. Di sini ada besi yang memanjang. Terus habis itu di bagian sini kiri dan kanan kita periksa juga. Nah, untuk mobil yang bekas banjir, dia biasanya komponen-komponen di mesinnya, metal segala macam ada indikasi karat. Kalau ada indikasi karat, ya coba kita usahakan kita hindari. Nah, jika kita mencari mobil SUV dengan kapasitas, ini sebenarnya 7-seater ya, jadi di belakang ada, tapi di belakang ukurannya juga tidak terlalu besar sih, jadi untuk anak-anak, kalau dewasa agak sempit. Nah, ini kita periksa dulu di sini. Nah, door trim juga masih bagus, sealer-sealernya juga masih utuh, masih bagus. Nah, oke, sekarang kita duduk di sini. Nah, di bagian tengah ini saya tingginya 174 cm. Nah, legroom masih cukup gede, headroom juga masih oke. Nah, ini kebetulan belum ada AC, masih single blower dari belakang. Nah, untuk 3 penumpang juga cukup luas ya, mobil lebar. Nah, tapi tidak ada headrest di sini. Nah, ini ada armrestnya juga. Armrest, ada 2 cup holder. Di pintu nggak ada cup holder.
Nah seperti itu. Posisi duduk pun juga di baris kedua juga tinggi, jadi enak ya, kita visibilitas kita ke depan juga enak. Nah ini di baris ketiganya juga ada, tapi dia nggak ada apa, senderan kepala. Terus abis itu juga nggak ada ini untuk ukuran dewasa sih kayaknya sempit. Oke, sip. Sekarang kita ngelihat kapasitas bagasinya. Oke, nah di sini dia pintu bagasi dia bisa kebuka antara kaca dengan pintunya. Jadi ini adalah untuk membuka kaca pintu bagasinya. Nah jadi dia bisa terbuka terpisah. Nah seperti ini. Nah dia bisa juga pakai kunci ngebukanya. Nah jadi kalau kita mau ngambil barang, kita bisa hanya buka kacanya saja. Nah seperti itu. Oke, kita bisa ambil barang. Nah pintu pun juga bisa kita buka. Nah oke, begini. Nah jika bangku baris ketiganya berdiri, memang space ya bisa dikatakan ya sangat sempit sekali. Tapi kalau bangku dilipat, kita dapat bagasi yang lumayan ya, jadi lumayan besar. Seperti itu. Kita periksa juga sealer yang ada di pintu. Nah masih utuh, masih aman atau tidak. Nah ini masih bagus. Door trim pintu belakang juga masih bagus, masih kerawat ini mobil. Oke, sekarang kita tutup. Nah oke, kita tutup ini pelan-pelan karena dia kaca. Oke, nah ini ban cadangan di sini dia masih modelnya seperti Jeep ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih bentuknya sih timeless ya, tidak ketinggalan zaman. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah kita periksa lagi. Oke, nah ini door trim juga masih cakep, masih bagus. Ini sealer pintu juga masih utuh. Nah di sini ini jok-joknya juga masih rapi, tidak ada robek. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian kiri ya, samping. Nah ini door trim juga masih bagus, sealer di pintu juga masih utuh. Nah oke, ini tampilan keseluruhan ya, dashboard. Terus ini juga jok di samping supir juga masih bagus, masih rapi. Nah seperti itu. Oke, nah mungkin itu saja review saya mengenai Honda CR-V 2.0 Matic tahun 2003. Memang mobil ini usia udah 18 tahun ya, tapi kalau saya pribadi, walaupun usia mobil tua tapi terawat, itu kenyamanannya tidak kalah dengan mobil-mobil yang tahun muda. Nah kebetulan di kredit juga masih bisa, cuman dia kalau nggak salah hanya 3 tahun sama 2 tahun. Deskripsinya nanti ada di video ini. Jika menyukai atau sedang mencari CR-V ini, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat ada di deskripsi video ini. Terus juga jika mencari mobil-mobil lain, kami juga ada stoknya, bisa dilihat juga di video-video review kami yang lain. Nah untuk mencari mobil second, kita wajib untuk test drive mobil. Karena apa? Dengan test drive kita bisa mengetahui karakter mobil, sesuai nggak dengan keinginan kita, enak nggak dikendarain. Terus kita juga bisa memastikan kaki-kaki, mesin, transmisi, terus getaran-getaran yang lain di mobil. Kita bisa pastikan dengan mobil di test drive seperti itu. Nah untuk di Zal Motor sendiri itu kawasan parkir di pusat otomotif Sentra Harapan juga luas, jadi kita bebas untuk test drive kendaraan. Oke, mungkin itu saja video saya tentang Honda CR-V 2.0 tahun 2003. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe di Zal Motor Channel untuk melihat update-update mobil kami yang lainnya. Dan saya juga akan bikin video terpisah mengenai cara berkendara, rasa berkendara dari CR-V ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.